Yakinlah bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah dan keberadaan Allah tidak memerlukan bukti, karena bukti hanya diperuntukkan bagi hati yang tidak percaya. Bagi orang beriman yang percaya, bukti apapun tentang eksistensinya sama sekali tidak diperlukan. Bukankah cukup kisah tentang Nabi Musa? Nabi Musa menikmati waktu di mana dia bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian dia memohon untuk bertemu dengannya. Makom Nabi Musa adalah makom percakapan, sedangkan makom Nabi Muhammad adalah makom penglihatan. Itulah mengapa hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk bertemu dan melihat Allah langsung, sedang Jibril saja tidak mampu. Pada pembahasan yang lain, tidak perlu diragukan lagi bahwa para ahli fikih adalah manusia-manusia cerdas yang 100% berkompeten di bidangnya. Tetapi antara mereka dengan dunia spiritual seperti ada sebuah dinding kokoh yang menjadi penghalang, sehingga dialektika yang muncul adalah dialektika boleh tidak boleh dan halal atau syirik. Di sisi lain, beruntunglah ada dinding penghalang itu, karena jika tidak ada dinding besar itu sebagai tirai bagi mereka, maka tidak akan ada lagi orang yang memohon fatwa kepada mereka, dan pekerjaan mereka pun akan lenyap. Maulana Syamsuddin mengibaratkan lautan sebagai akhirat dan buihnya sebagai dunia. Keindahan adalah di mana keduanya saling melengkapi, sehingga muncul keseimbangan pada pandangan yang melihatnya. Allah meletakkan manusia-manusia pilihannya untuk berdiri membelakangi lautan dan menjaga buih-buih itu agar tidak dirusak oleh pengganggu, karena derasnya lautan sangat mungkin untuk menghilangkan buih di lautan itu. Artinya, bayangkan saja jika seluruh manusia mengetahui rahasia tentang alam akhirat, maka manusia akan saling memberikan fatwa hakikat dan alam menjadi tidak seimbang. Setiap manusia di dunia ini telah diatur dan diukur porsi kemampuan yang dimilikinya, kecuali para wali dan manusia pilihan yang mengetahui hakikat penciptaan. Bisa saja mereka dianugerahkan untuk bisa menguasai segala kemampuan yang ada. Tabir antara pengetahuan dunia dan akhirat itu sangat diperlukan. Misalkan seorang penenun yang menciptakan pakaian, Allah meletakkan tabir dalam dirinya terhadap kemampuan-kemampuan lain seperti memasak atau berpolitik, sehingga dia bisa fokus menciptakan pakaian untuk umat manusia. Begitu juga dengan petani, tabib, ulama, negarawan. Mereka semua memiliki tugas masing-masing agar segala kebutuhan roda dunia bisa berjalan dengan baik. Jika Allah tidak meletakkan tabir penghalang dalam diri mereka, maka seluruh manusia akan menguasai semua kemampuan yang ada, dan mereka pada akhirnya tidak fokus pada satu hal, sehingga roda dunia tidak berputar sebagaimana mestinya. Semua yang terjadi di dunia ini berjalan secara bertahap. Tidakkah kita memahami kedamaian dan keramahan musim semi? Pada mulanya, ia menunjukkan kehangatan sedikit demi sedikit, dan kemudian terus bertambah hingga menghangatkan bumi dan rerumputan. Begitu juga dengan pepohonan yang tumbuh sedikit demi sedikit. Pertama ia tersenyum, kemudian ia memperlihatkan perhiasan-perhiasan dedaunan dan buahnya.
Dan seperti itulah para sufi. Mereka memperlihatkan segala hal, bersamaan dengan itu mereka mempertaruhkan segalanya demi zat yang ia cintai. Say what you wanna say to